Baik, kita mulai lagi ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita melamar pekerjaan, apakah akan ditanya proses dari layer 1 sampai layer 7? Oke, itu pertanyaannya ya, dari Mas Anto. Baik, kalau apakah akan muncul pertanyaan seperti itu? Jawabannya adalah bisa saja ya. Karena ini adalah topik dasar dari jaringan ya. Jadi seorang interviewer bisa saja pengen tahu ya ketika ada yang melamar jadi network engineer, bisa saja dia akan bertanya mengenai konsep jaringan, yaitu apa sih ya secara ringkas layer 1 sampai layer 7 itu seperti apa ya. Jadi kalau misalkan wah itu kan panjang. Nah, tenang, materi jaringan itu banyak yang lebih panjang dari itu ya. Kita bicara satu protokol misalkan OSPF. Nah, itu OSPF saja itu konsepnya atau materinya itu bisa panjang banget ya. Tapi itu bukan berarti menakut-nakuti, wah susah banget dong, enggak. Awalnya pasti susah ya. Memahami sesuatu itu ketika kita belum punya fondasi ya, itu lebih susah ya. Jadi misalkan kita pertama kali belajar routing ya. Kita belajar routing pasti pertama itu susah. Tapi ketika kita belajar yang lebih advance karena kita udah punya basic routing, itu akan terasa lebih mudah ya. Walaupun nggak mudah-mudah banget, tapi akan terasa lebih mudah dibandingkan ketika kita belajar routing pertama kali ya. Jadi sesuatu yang pertama ini biasanya karena kita nggak punya fondasi, belum punya basic, itu rasanya susah banget ya. Ya sama seperti OSI ya. Pertama kali kita belajar OSI, apalagi kalau baca yang di buku ya, itu bagus sih ya, detail gitu. Tapi pertama kali pasti kita akan merasa, wah ini panjang banget ini, susah ini. Ya apalagi kalau baca sendiri. Udah baca sendiri, bahasanya bahasa Inggris pula kan. Nah, jadi udah double-double ya, mengartikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, setelah jadi bahasa Indonesia belum tentu kita juga ngerti ya apa maksudnya ya. Makanya terkadang kita butuh training atau pelatihan seperti itu ya. Nah, jadi jangan khawatir memang kalau awalnya terasa susah, tapi kalau kita terus membaca dan praktek ya, insya Allah lama-lama itu akan ngelotok lah istilahnya ya, artinya akan mengendap di kepala secara otomatis gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir topiknya kok panjang gitu ya. Nah, jadi nanti buku yang setebal itu secara kalau nggak kita pelajari terus ya, terutama kalau nge-lab ya. Mungkin kalau baca terus ini biasanya kan rasa bosan gitu apalagi bahasa Inggris. Tapi kalau kita selingi dengan banyak nge-lab ya atau 50-50 ya, 50% baca, 50% nge-lab. Nah, itu biasanya lebih menarik ya. Nah, makanya kemarin saya sarankan untuk awal kita download Packet Tracer ya. Itu bisa kita gunakan untuk level CCNA, memahami semua fitur di level CCNA ya, hampir 100%. Nanti ketika kita lebih advance, kita bisa menggunakan tools yang lebih advance pula ya, seperti Genestry atau IfNG. Kalau saya sendiri prefer atau sehari-hari menggunakan IfNG. Atau kalau ada kesempatan misalkan di kantor ada router atau switch yang nganggur kan bisa buat dioprek-oprek ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir mengenai panjang atau sulitnya sebuah materi. Kalau lama-kelamaan kita baca, ya pasti akan hafal juga. Ya, sama dengan saya juga dulu, jangankan definisi atau pengertiannya ya. Ya. Untuk menghafalkan application sampai physical aja susah. Ya, dibantu dengan singkatan-singkatan. Kayak contoh tadi misalkan untuk menghafalkan saya menggunakan kalimat anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Nah, itu membuat saya mudah menghafalkan. Jadi nggak ketukar-tukar mana presentation sama session ketukar 5 sama 6 enggak. Karena ada tadi, ada anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah rajin membaca dan rajin nge-lab itu otomatis akan kita pahami materinya ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai proses pengiriman data ya, enkapsulasi, deenkapsulasi dari pengirim sampai ke tujuan ya. Nah, sekarang kita lihat topologi sederhana di jaringan kita ya. Kalau kita melihat jaringan ya, paling sederhana itu seperti ini kan, kita punya notebook atau PC, kemudian menggunakan
kabel ya, ketemu switch, kemudian switch-nya juga sama pakai kabel lagi, ketemu router ya. Nah, ini yang paling banyak kita ketemui adalah UTP ya, unshielded twisted pair ya. Unshielded twisted pair ini ada 8 kabel atau 4 pasang ya. Nah, unshielded ya karena tidak ada pelindung khusus ya. Jadi hanya ya penutup plastik aja, penutup kabel biasa. Karena unshielded, maka kekurangannya ketika ada gelombang elektromagnetik di dekat kabel UTP, maka traffic yang lewat bisa terpengaruh ya. Nah, jadi bisa rusak datanya gara-gara ada gelombang elektromagnetik yang interferensi. Kemudian di ujung sini kita menggunakan konektor RJ45. Ya, nanti kita bisa lihat gambarnya ya. Atau tinggal ketik aja di Google gitu ya, RJ45. Mungkin ada yang belum pernah ketemu, misal ya, ketik aja RJ45, keluar tuh gambar konektornya. Atau mungkin ada juga yang pernah setiap hari ketemu tapi nggak tahu itu namanya RJ45. Begitu lihat di Google, oh itu namanya RJ45 tuh ya. Ya, jadi kan sering kita ketemu sesuatu sering tapi nggak tahu namanya gitu. Begitu juga dengan kabel. Kita mungkin sering sebutnya kabelan gitu. Begitu dibilang kabel UTP, nggak tahu kabel UTP itu yang mana. Padahal sehari-hari ketemunya kabelan gitu ya. Nah, kemudian ketemu switch, dari switch ketemu router ya. Kemudian dari router ketemu sama juga ketemu switch lagi ya. Ya. Kemudian ketemu PC. Nah, seperti ini. Ini topologi yang paling sederhana yang kita temui sehari-hari ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kalau sekarang yang lebih umum lagi ya. Ada satu perangkat ya. Nah, access point ada antenanya. Ya kadang juga nggak ada sih antenanya di dalam ya. Wireless access point. Jadi perangkat-perangkat kita gadget ya seperti handphone, kemudian notebook ya. Nah, itu connect ke access point ya secara wireless. Nah, ini topologi sederhana yang sering kita temui sehari-hari ya. Jadi ada end device seperti gadget ya, dia notebook, PC, kemudian ada switch, access point dan router ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa switch itu fungsinya di layer 2 ya, fungsi utamanya di layer 2 ya, fungsi switching. Nah, si switch ini hanya bisa menghubungkan atau membuat perangkat-perangkat di dalam satu jaringan bisa komunikasi ya. Jadi kalau misalkan dari PC yang kiri ngobrol sama yang di kiri, jadi kiri ngobrol sama kiri, nah itu bisa lewat switch saja ya. Tapi kalau beda jaringan, maka kita membutuhkan router ya. Jadi sederhananya kalau ngobrol satu jaringan cukup pakai switch, pakai hub ya. Tapi kalau beda jaringan, kita membutuhkan router ya atau layer 3 device. Nah, seperti itu. Nah, terkadang itu ada satu perangkat ya all in one. Ya. Contoh seperti kalau kita langganan internet di rumah kayak IndiHome, First Media, itu kita dikasih satu perangkat kecil ya. Ya biasanya merek-merek kayak TP-Link gitu ya. Nah, itu sudah include di dalamnya ada router ya, ada switch, ada access point sama modem ya, modem internet ya. Kabel modem atau DSL modem. Jadi minimal 4 in 1 ya. Ada fungsi lain-lain lagi kayak DHCP server. Jadi itu sakti itu ya, perangkatnya kecil, murah, meriah tapi banyak fiturnya ya. Nah, seperti itu. Jadi tiap device itu bisa mempunyai banyak fungsi ya. Bukan berarti switch itu hanya bisa switching aja. Karena ada switch yang bisa routing juga. Tapi secara sederhana ini adalah topologi yang kita temui di kantor. Kalau di kantor kan jarang ya, kantor besar terutama, kita nggak menemukan perangkat yang all in one semua. Jadi firewall sama router sama switch sama access point jadi satu gitu ya. Ya kenapa? Karena kan usernya banyak. Kalau pakai perangkat yang all in one seperti itu, maka processing unitnya atau CPU memorinya harus besar ya. Karena kan kerjaannya banyak tuh, switching iya, access point iya, routing iya gitu ya. Kalau pakai TP-Link yang kayak di rumah, terus usernya banyak ya kejang-kejang gitu perangkatnya ya. Performance-nya akan jelek sekali. Oke. Nah, sekarang kita lihat model lain ya selain OSI. Tadi kita lihat OSI itu yang membuat adalah
ISO ya. Nah, sekarang kita lihat model lain ya. Namanya TCP/IP. Nah, TCP/IP ini yang membuat bukan OSI, bukan ISO ya, tapi yang membuat adalah sebuah badan riset. Namanya DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Nah, DARPA ini di bawah Department of Defense United States ya, Departemen Pertahanan Amerika ya. Nah, tentu saja ini ada hubungannya dengan militer ya, sesuai departemennya. Jadi memang TCP/IP ini awalnya adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi di jaringan militernya Amerika. Jadi kalau sejarahnya dulu kan Amerika sama Rusia itu perang dingin ya. Perang dingin ini kalau saya gambarkan kayak perangnya cewek gitu, ngambek-ngambekan ya. Tonjok-tonjokan mah enggak, cuman ngambek-ngambekan aja, diem-dieman gitu ya, saling memusuhi gitu. Tapi ya nembak-nembakan juga enggak. Nah, pada saat perang dingin itu kan markasnya Amerika itu banyak ya. Jadi dia tersebar bikin di mana-mana gitu kan. Nah, gimana antara markas tentara Amerika ini kalau mau ngobrol lewat apa ya? Protokolnya maksudnya ya, kan seperti di awal dibahas tadi, kalau mau ngobrol harus pakai bahasa yang sama, protokol yang sama ya. Jadi dibuatlah protokol ini TCP/IP ya, Transmission Control Protocol ya, IP Internet Protocol. Nah, pada TCP/IP ini layernya lebih simple ya, application, kemudian transport, kemudian internet, dan network access atau link layer atau network access layer ya, ada 4. Jadi kalau di OSI ini application itu layer 5, 6 sama 7 ya. Kalau di OSI itu ada 3 layer. Tapi kalau di TCP/IP dirangkum menjadi 1 layer yaitu application layer. Nah, kemudian transport kalau di OSI itu layer 4. Layer 4 OSI. Namanya sama, fungsinya sama, sama-sama transport. Kemudian kalau di TCP/IP namanya internet, kalau di OSI itu di layer 3 namanya network. Ya sama, cuma beda nama ya. Ya, jadi cuma beda nama aja. Ya, network, internet itu sama. Kemudian link layer ini kalau di OSI layer 1 sama layer 2 ya. Layer 1 sama layer 2 OSI. Nah, TCP/IP ini mempunyai berbagai jenis protokol. Nah, protokol itu yang kita gunakan sehari-hari ya. Protokol tersebut yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau di sini ya, di layer bawah sini ya, ada protokol Ethernet ya. Nah, kita menggunakan protokol Ethernet. Kemudian di internet layer kita ada protokol IP ya. Kalau di transport ada TCP atau UDP. Kemudian di aplikasi ada SSH, Telnet, ya, HTTP dan sebagainya ya. Ini protokol yang kita sering gunakan sehari-hari. Nah, kenapa kok namanya TCP/IP ya? Salah satu alasannya adalah di TCP/IP ini protokol yang paling kita sering pakai itu TCP sama IP. Jadi obvious ya, alasannya jelas ya. Karena memang protokol utamanya itu adalah TCP dan IP ya. Hampir setiap hari kita ngobrol ya di jaringan itu paling banyak kita pakai adalah TCP dan IP. Walaupun UDP juga banyak, tapi awalnya itu paling banyak adalah TCP IP. Contohnya apa TCP, HTTP ya, browsing. Kita remote config, telnet, SSH dan sebagainya, itu menggunakan TCP ya. Nah, kita akan bahas mulai dari yang paling bawah dulu ya. Protokol yang paling bawah ya, Ethernet. Nah, Ethernet ini sekarang sudah menjadi standar dari IEEE ya. Nah, depannya itu kebanyakan standarnya adalah 8023 ya. Kemudian belakangnya kodenya beda-beda. Nah, kalau kita perhatikan ya, IEEE ini kan kumpulan ya, forum lah ya, kumpulan orang-orang yang mengerti masalah engineering ya. Mereka bikin standar supaya tiap vendor itu bisa ngobrol. Ya, kalau nggak standar bikin protokol sendiri-sendiri, bikin cara pengiriman data sendiri-sendiri kan antara vendor A dengan vendor B nggak nyambung.
Nah, jadi IEEE ini bikin standar. Jadi misalkan Ethernetnya vendor A, vendor B, vendor C ya sama ya. Kalau pakai protokol Ethernet bisa ngobrol. Nah, IEEE ini kalau bikin standar itu depannya 802 ya. Depannya selalu 802. 802 kayak wireless 802.11 gitu ya misalnya. Nah, kenapa kok dia depannya 802? Nah, ini ternyata nostalgia juga. Jadi dia mengenang bulan Februari tahun 80. Jadi itu awal-awalnya IEEE ya. Jadi 80 itu tahunnya, 2 itu bulan 2 ya, Februari ya. Nah, jadi kebawa terus itu 82 ya, 802, 802. Tinggal belakangnya aja digonta-ganti. Nah, pada standar IEEE ini macam-macam ya, mulai mendefinisikan layer 1 ya. Jadi layer 1 itu seperti speednya. Jadi mulai dari 10 Mbps ya, ada 100 Mbps ya. Terus sampai ada 100 gigabit per second ya. Jadi kecepatan bertambah terus, standarisasinya bertambah terus ya. Jadi namanya beda-beda. Dulu misalkan Ethernet saja itu 10 mega, kemudian 100 mega itu fast Ethernet dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian medianya ya. Di layer 1 juga dibuat standarisasi medianya. Jadi misalkan menggunakan UTP ya, kemudian FO ya. Nah, dan seterusnya. Jadi standar pada Ethernet itu mendefinisikan mulai dari standar layer 1 ya, mulai kecepatan media yang ya. Kemudian layer 2-nya ya. Jadi Ethernet ini mencakup standar di layer 1 maupun di layer 2 ya. Jadi Ethernet ini protokol di layer 2. Nah, seperti saya gambarkan tadi di awal tentang header. Nah, di situ kan ada layer 2 header. Nah, layer 2 header itu kalau kita pakai protokolnya Ethernet ya seperti kita gunakan sehari-hari, maka ya di situ Ethernet header ya. Kemudian ini adalah datanya atau payloadnya. Kemudian belakangnya ini adalah FCS. Nah, Ethernet sendiri dia punya alamat ya. Source MAC address pengirim, kemudian destination MAC address tujuan ya. Itu ada di Ethernet header. Nah, Ethernet header ini panjangnya ya kurang lebih kalau saya nggak salah ingat sekitar 14 bytes ya. 14 bytes. Nah, source MAC address sendiri yaitu panjangnya adalah 48 bit. Ya, jadi 0101 binernya itu ada sepanjang 48 digit. Nah, 48 bit ini kalau kita lihat di perangkat kita di komputer kita ya. Nah, itu tidak dalam bentuk biner tapi dalam bentuk heksa sepanjang 12 heksa. Nah, itu bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat di komputer masing-masing ipconfig/all ya. Nanti kita pada saat lab kita akan lihat ya. Nah, jadi yang kita lihat adalah dalam bentuk heksa, bukan dalam bentuk biner. Nah, 12 heksa ini sama dengan 6 bytes. Ya, 6 bytes. Nah, destination MAC address juga sama ya. Panjangnya juga 6 bytes. Jadi source MAC address dan destination MAC address 6 tambah 6 ya, sekitar 12 bytes. Oke. Jadi alamat pada Ethernet itu alamat MAC address sudah ada dari pabrikannya. Jadi kita tidak perlu create MAC address. Jadi sudah ada dari sananya. Nah, dari 48 bit tadi atau 12 heksa itu dibagi menjadi dua bagian ya. 6 heksa pertama dan 6 heksa kedua. Ya. 6 heksa yang pertama ini adalah kode untuk vendor produsennya ya. Organization Unique Identifier atau OUI. Jadi 6 heksa yang pertama ini berbeda antar satu vendor dengan vendor yang lain. Jadi Cisco MAC address 6 heksa yang pertama tentu saja berbeda dengan 6 heksa pertamanya dari Juniper, ya dari Huawei dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan 6 heksa yang di belakang ini adalah sequence number ya, nomor urut. Ya. Jadi terserah vendornya. Nah biasanya kalau kita punya switch, misalkan 24 port, kita punya switch 24 port.
Nah, switch 24 port tersebut masing-masing punya MAC address. Jadi port 1 MAC address-nya sekian, port 2 MAC address-nya sekian, dan biasanya berurut ya. Jadi port 1, port 2, port 3 itu biasanya MAC address-nya urut ya. Nah, gimana dengan notebook kita? Notebook kita rata-rata sekarang kan sudah punya 2 network interface ya. Yang satu pakai kabel ya, yang satu lagi pakai WiFi ya, sama-sama Ethernet, cuman beda medianya. Nah, kalau seperti itu, maka ada berapa MAC address di notebook kita? Ya, jawabannya ada 2, karena masing-masing punya MAC address. Jadi yang WiFi punya MAC address, kemudian yang kabel ya itu juga punya MAC address juga. Jadi masing-masing interface itu mempunyai MAC address yang unik. Ya. Beda vendor, maka kode 6 hexa yang pertama juga unik. Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana cara kerja ya switch ya. Misalkan kita menggunakan switch. Nah, seperti ini. Nah, kita ada switch, ada hub di sini. Nah, ini misalkan dia ngirim ya. Oke. Ini kalau switch itu layer berapa tadi? Layer 2 ya. Kalau hub layer 1. Oke. Jadi kalau switch layer 2 sedangkan hub layer 1. Nah, kalau hub itu cara kerjanya sangat sederhana. Dia layer 1, layer physical. Jadi apa yang dia terima itu selalu di broadcast ya. Jadi dia tidak melakukan pengecekan siapa pengirim, siapa tujuan. Ya itu berbeda dengan switch. Kalau switch itu misalkan ya, yang ngirim itu A dengan tujuan komputer B. Maka switch itu akan meneruskan dari A ke B ya, seperti itu ya. Tapi kalau pada hub ya, misalkan ini ada komputer C, D sama E ya. C, D sama E di sini. Kemudian komputer E mau kirimnya ke C sebenarnya ya. Jadi komputer E ini mau kirimnya ke C. Nah, oleh hub itu akan di broadcast atau di flooding ya. Dia akan di broadcast atau di flooding. Nah, jadi padahal tujuannya buat C aja ya. Nah, tapi kalau namanya hub itu ya seperti itu ya, simple. Dia hanya penerus kabel aja ya. Dia menerima sesuatu langsung di broadcast atau di flooding ya. Nah, itu perbedaan antara switch sama hub. Kalau hub itu dia kalau switch itu lebih pinter ya. Ini dari mana nih, mau kemana, itu dia ngecek ya. Sedangkan kalau pada hub dia nggak peduli. Ini dari mana mau kemana, pokoknya di broadcast atau flooding ya. Itu perbedaan yang kedua. Jadi yang pertama hub to layer 1, switch layer 2. Kemudian perbedaan yang kedua adalah hub selalu broadcast, kalau switch tidak selalu broadcast. Jadi switch itu akan broadcast tapi pada kondisi tertentu saja ya, tidak selalu. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau pada switch itu ada yang namanya MAC address table. Dia punya database ya, dia punya database namanya MAC address table. Nah, kalau hub gimana? Hub nggak punya. Ya, hub itu tidak punya database, tidak punya table alamat ya. Karena dia layer 1, hanya mengenal biner. Nah, kalau pada switch itu ada MAC address table, apa isinya? Isinya adalah seperti ini sederhananya. Port, kemudian MAC address, kemudian ada VLAN ya. Nanti kita akan bahas di bab VLAN juga. Jadi misalkan A ini ada di port 1 ya, si B ini di port 2. Maka switch akan mencatat di port 1 ada MAC address A masuk VLAN 1 ya. Kemudian di port 2 ada MAC address B masuk VLAN 1 ya. Jadi VLAN 1 itu VLAN default ya.
Nah, nanti kita akan bahas di topik VLAN. Nah, nanti ada mekanisme gimana caranya si switch ini bisa belajar, bisa learning, bisa tahu port 1 itu MAC address berapa, port 2 itu MAC address berapa, ya, dia bisa learning. Nah, jadi kalau hub itu tidak pernah learning, ya, nggak pernah belajar, ya nggak pinter-pinter jadi si hub itu. Nah, tapi kalau switch itu karena dia belajar, dia jadi dapat ilmu baru. Dia bisa tahu port 1, port 2, port 3 itu ada siapa aja di situ, ya. Dia melakukan learning. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke hub dulu, ya. Saya akan bahas sekilas mengenai hub, ya. Hub ini sifatnya adalah half duplex, ya. Share. Jadi hub ini sifatnya adalah share media. Share itu kan berbagi, ya. Nah, kalau namanya berbagi itu harus gantian, ya. Nah, ini kalau saya analogikan hub ini seperti gang sempit, ya, gang senggol, di mana kalau motor lewat itu nggak bisa papasan saking sempitnya. Jadi hanya satu persatu yang lewat. Kalau ada 2 motor papasan gitu ya nggak bisa, tabrakan akhirnya, collision. Nah, itu juga yang terjadi di hub. Jadi hub itu seperti gang sempit tadi. Kalau ada satu komputer, misalkan A itu lagi ngirim, maka yang lain harus diam. Nggak boleh ngirim juga. Kalau yang lain ngirim juga, maka datanya akan tabrakan di hub. Nah, oke, itu pengertian dari share media, ya. Jadi berbagi, harus gantian. Nah, half duplex ini artinya one way communication. Komunikasinya satu arah. Kalau kita lagi ngomong, lagi ngirim, itu nggak bisa terima, ya. Kalau lagi terima, nggak bisa ngirim. Ini mirip seperti analoginya handy talkie, ya, handy talkie. Kalau kita ngobrol pakai handy talkie kan gitu. Kalau mau ngomong pencet dulu, ya. Nah, ketika kita mencet itu push to talk, ya, kita ngomong, kita nggak bisa dengar kan. Nah, begitu juga ketika kita mendengarkan orang lain ngomong lewat radio HT itu. Nah, kita nggak bisa ngomong, kita ngomong pun nggak akan kedengeran, ya. Nah, jadi seperti itu half duplex, gantian, ya. Nah, lawannya half duplex itu adalah full duplex. Full duplex itu contohnya adalah telepon, ya, 2 arah komunikasinya, ya. Kalau kita lagi ngomong, kita dalam waktu yang bersamaan kita juga bisa dengar. Jadi bisa transmit, bisa receive dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu full duplex, ya. Contoh adalah nelpon, ya. Nah, jadi kalau hub ini sifatnya share dan half duplex. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan tadi dikatakan bahwa ini share, ya, harus ganti-gantian. Ada nggak mekanisme supaya membuat 4 PC di hub ini ganti-gantian, ya? Nah, jadi jangan sampai atau meminimalisir collision antara A, B, C, D. Nah, di sini ada yang namanya mekanisme CSMA CD, ya. Ini adalah mekanisme di share media di half duplex untuk meminimalisir potensi collision atau tabrakan. CS ini artinya carrier sense. Kemudian MA ini multiple access. Kalau CD ini collision detection. Nah, yang pertama dulu carrier sense, ya. Pada saat kita mau ngirim data, ya, kita mau ngirim data, maka yang pertama kita lakukan adalah mendengarkan dulu. Mendengarkan di mana? Di network interface, di portnya. Ini ada data yang saya terima atau enggak, ya. Jadi mendengarkan dulu. Jadi sebelum ngomong, dengerin dulu. Ya, ini pelajaran yang bisa kita terima. Jadi sebelum kita ngomong, kita dengerin dulu, ya. Nah, ini kosong apa enggak? Kalau misalkan kosong, maka kita kirim, ya. Nah, kita ngirim. Contohnya A, sebelum dia ngirim, nggak asal jeplak langsung ngomong gitu, enggak, tapi dengerin dulu. Oh, kosong nih, baru dia ngirim. Nah, kemudian oleh hub itu akan di broadcast, ya, flooding. Semuanya terima, ya. Nggak peduli ini tujuannya buat siapa. Nanti silakan yang terima itu memilah-milah.
ini buat saya apa bukan, itu terserah si penerimanya. Tapi kalau dari sisi hub, pokoknya dia flooding, dia broadcast ya. Nah, ketika A ini lagi transmit, lagi ngomong, si B sama C itu pengen kirim juga ya. Dia pengen ngirim. Tapi karena dia mendengarkan, maka dia tahu bahwa oh A ini lagi ngomong. Kalau gitu saya jangan ngomong dulu, jangan nyela lah ya. Jangan main kirim gitu langsung jeplak, enggak. Tunggu dulu. Nah, selesai nanti A, jadi A ini udah selesai ya. Udah selesai A ngirim. Jadi trafficnya udah berhenti nih. Nah, B sama C melihat bahwa wah ini kosong nih sekarang. Kalau kosong saya bisa ngirim. Nah, karena B dan C mengasumsikan sekarang jaringan sedang kosong, maka secara tidak sengaja B sama C kirim bareng. Itu yang disebut sebagai multiple access. Jadi ada dua perangkat atau lebih secara sengaja ngirim bareng. Dan data tersebut akan mengalami collision di hub. Nah, B sama C tahu nggak kalau mengalami collision? Tahu. Kenapa? Karena dalam waktu yang hampir bersamaan ketika dia transmit, dia juga receive, ya, dia juga terima. Wah, artinya saya collision nih sama yang lain, ya. Apa yang terjadi kalau sebuah komputer atau sebuah klien mendeteksi collision, ya, collision detection, maka dia akan melakukan yang namanya back off algorithm, ya. Dia akan melakukan back off, ya. Back off itu apa, yang mundur kan? Kalau gitu saya jangan ngirim dulu. Ya kayak tadi, kalau gang sempit, terus ada dua motor tabrakan di tengah-tengah, kalau motor lain nggak mundur masuk terus ke gang itu kan semakin stuck, ya. Nggak akan pernah beres itu, gangnya nggak akan bisa dilalui. Nah, sama juga dengan ini. Ketika sebuah komputer mengirim dan dia mendengarkan ada traffic yang masuk juga, maka dia akan stop, ya. Cuma juga dia ngirim, ya, karena ada perangkat lain yang juga ngirim, akan collision terus, ya, karena sampai ke tujuan dengan selamat paketnya. Jadi mereka akan back off, tidak ngirim data dulu, ya, sampai clear. Nah, pada saat back off ini, B sama C itu mengeset waktu random. Kapan dia harus kirim lagi, ya? Ya, dia ngeset waktu random, ya. Misalkan lah ya, B ini ngeset waktu random, oke, saya akan kirim data lagi setelah 1 milisecond. Yang C ini akan ngirim data lagi setelah 2 milisecond misalnya, ya. Nah, kebetulan di sini angka randomnya B itu lebih kecil, maka B akan kirim duluan, ya. Jadi B duluan, ya, karena angka randomnya lebih kecil. Ya, setelah itu nanti C nunggu setelah B selesai, ya. Nah, ngeset waktu random ini kan sendiri-sendiri ya, nggak janjian gitu kan. Nah, karena nggak janjian bisa ada kemungkinan waktu randomnya itu sama juga. Misalkan B itu ngeset waktu random 1 milisecond lagi saya ngirim nih setelah back off. Nah, si C juga sama ngeset waktu, oke, 1 milisecond lagi saya akan kirim, ya. Nah, sama-sama nih 1 milisecond. Yang terjadi apa? Mereka akan kirim bareng, collision lagi, back off lagi. Ya, itu memang resiko kalau menggunakan hub, ya. Makanya kalau di hub itu biasanya nggak tahu masih ada yang ketemu hub ya. Kalau zaman dulu ya tahun 90-an, 2000 awal itu masih ada yang beli hub ya. Kalau sekarang udah switch unmanageable, udah murah sih ya. Nah, itu kalau di hub itu biasanya ada satu LED indikator ya, ada satu lampu indikator yang kalau itu nyala artinya terjadi collision ya. Nah, jadi kalau itu sering ketap-ketip artinya terjadi collision ya, sering collision, traffic akan lambat. Kenapa kok lambat? Ya karena semua pada back off. Begitu back off nggak ada jaminan juga nggak collision ya. Nah, itulah sebabnya kenapa hub ini tidak dipakai lagi ya. Nah, karena tidak ada kelebihannya sebenarnya hub ini. Kalau zaman dulu kenapa gak ada orang pakai hub ya? Kayak saya dulu pakai hub ya, bela-belain beli hub karena pengen main game LAN bareng gitu ya. Kalau dulu kan buru-buru mikirin wifi ya. Kan dulu kan PC rakitan gitu, nggak ada wirelessnya. Nah, terus kita ya colok-colok pakai kabel ya supaya bisa lebih dari 2, ya kita beli hub. Nah, kelebihannya cuma satu sebenarnya hub itu, yaitu lebih murah, itu aja ya. Nggak ada lagi kelebihan yang lain. Jadi dulu harganya 100 ribuan ya, hampir 200 ribu itu dapat hub.
Nah, kalau sekarang harga 100-200 ribu itu kan udah dapat switch unmanageable yang kayak TP-Link, D-Link gitu kan udah dapat ya 200 ribu 8 port. Itu dulu harga hampir 200 ribu, portnya cuma 3 atau 4 gitu hubnya ya. Nah, jadi kalau ditanya sekarang masih ada nggak sih yang pakai hub? Saya nggak nemu juga sih ya. Jadi karena sudah switch itu sudah murah ya, sudah portnya lebih banyak, cara kerjanya lebih pinter, harganya juga lebih murah, ngapain lagi kita beli hub gitu ya. Jangankan switch, sekarang akses point pun yang wireless nggak repot-repot colok kabel, harga 200-300 udah dapat wireless plus switch ya. Biasanya wireless plus switchnya 4 port ya, lumayan. 4 port bisa pakai kabel, sisanya wireless ya. Nah, jadi itu sekilas tentang hub. Nah, pada hub sendiri seperti saya ceritakan tadi bahwa kalau misalkan terjadi collision, siapa saja yang kena efeknya, misalkan nih ada 2 yang kirim data ya, kemudian mengalami collision, yang kena efeknya siapa? Kena efeknya ini maksudnya gini, kalau ada 2 yang collision, yang lain itu boleh kirim data nggak? Nah, sama dengan gang sempit tadi, kalau ada 2 motor tabrakan di gang sempit, motor-motor lain boleh lewat nggak? Jawabannya nggak boleh. Gara-gara 2 motor, gara-gara 2 traffic tabrakan, semuanya nggak boleh lewat. Ya, itu kalau pada hub. Jadi pada hub ini satu collision domain. Ya. Satu domain di mana kalau ada collision, semua yang connect ke hub itu kena efeknya, ya terdampak gitu ya. Nah, ya jadi pada hub itu satu collision domain. Kenapa? Karena semua kena efeknya jika terjadi collision. Sekarang kita bandingkan dengan switch. Kalau switch itu support yang namanya full duplex. Ya, full duplex seperti ini. Kalau secara fisik ya mirip ya, switch sama hub bentuknya kotak, port Ethernetnya ada beberapa ya, ada beberapa jumlahnya. Bedanya kalau hub itu portnya sedikit ya, bentuknya kotak, portnya sedikit, paling rata-rata tuh 4 yang saya temuin dulu. Nah, tapi kalau switch itu 8 tuh udah kayaknya udah paling kecil ya sekarang, 8, 16, 24. Bahkan ada yang puluhan sampai ratusan port yang switch-switch yang segede lemari kecil ya. Nah, itu kan portnya bisa sampai ratusan, ada banyak slotnya ya. Nah, pada switch itu sifatnya full duplex. Jadi satu port ini bisa sending dan receive dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, seperti tadi kita bahas kabel UTP. Kabel UTP itu kabelnya ada berapa? Ada 8 ya. Minimal yang dipakai itu 4. Jadi separuh ya. 2 kabel buat transmit, 2 kabel lagi buat receive. Ya itu minimum ya, yang 4 kabel. Nah, jadi bisa full duplex. Nah, jadi pada switch itu dia punya logical circuit di dalam. Jadi kalau switch itu kayak jalan raya gitu ya. Jadi walaupun jalannya satu tapi punya banyak jalur, ya kayak jalan tol. Jadi ada jalur lambat, jalur cepat, jalur tengah gitu ya. Jadi nggak akan collision, nggak tabrakan. Beda dengan hub yang seperti gang sempit, gang senggol. Nah, jadi pada switch satu port itu bisa send dan receive dalam waktu bersamaan atau disebut sebagai full duplex. Dan kalau misalkan sebuah port kita hubungkan ke hub, ya, misalkan sebuah port kita hubungkan ke hub seperti ini, ya, kemudian di hub ini terjadi collision misalkan ya, karena ada yang ngirim bareng, ya, maka yang kena efeknya adalah port yang terhubung ke hub itu saja. Port-port yang lain tetap bisa komunikasi dengan normal ya. Nah, jadi kalau di gambar ini, port yang tidak bisa sending dan receive ketika terjadi collision itu adalah port yang paling kanan yang connect ke hub. Sedangkan port-port lain yang sebelah kiri yang connect ke PC atau laptop itu tetap bisa berkomunikasi secara normal ya. Jadi kalau pada switch collision domain-nya itu bukan satu collision domain tapi sama dengan jumlah interface. Kalau kita lihat di gambar ini, di sini ada 5 interface ya. 1, 2, 3, 4, kemudian yang connect ke hub 5. Jadi kalau di contoh ini ada 5 collision domain. Nah,
Ya tergantung switch-nya. Kalau switch-nya ada 24 port, maka ada 24 collision domain. Collision di satu port tidak mempengaruhi port-port yang lain. Nah, itu maksudnya dengan banyak collision domain. Bagusan mana? Collision domainnya satu kayak di hub atau collision domainnya banyak seperti di switch. Lebih bagus mana kira-kira? Ya, tentu saja lebih bagus collision domainnya banyak ya. Kayak misalkan kecelakaan di jalur lambat, maka jalur cepat kan masih bisa jalan ya. Nah, seperti itu. Beda dengan kalau kecelakaan di gang sempit, maka nggak ada yang bisa lewat ya. Baik, itu perbedaan switch dengan hub berikutnya yaitu full duplex. Nah, kalau full duplex itu perlu CSMA CD nggak? Nggak perlu. CSMA CD itu hanya akan aktif di port yang half duplex ya. Jadi kalau half duplex itu dia perlu dengerin ini ada yang ngobrol apa enggak. Tapi kalau full duplex nggak perlu ya. Kayak tadi pakai UTP kabelnya minimal kan 4 ya. Bisa sampai 8 maksimum. Nah, 2 ini untuk transmit, 2 untuk receive, nggak tabrakan kan? Nah, di dalam switch-nya sendiri ada logical circuit ya terpisah-pisah. Jadi mereka nggak tabrakan juga di dalam switch-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus ke switch ya. Lebih tepatnya adalah Ethernet switch. Karena switch sendiri luas ya. Kan fungsinya switching. Yang di-switchingkan tuh macam-macam. Bisa kalau dulu ada frame relay switch, ada ATM switch, atau yang sekarang ini ada teknologi MPLS ya. Ke MPLS ya. MPLS itu juga switching juga. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada Ethernet switch. Oke, kita lihat di sini ada sebuah switch dengan 3 port ya. Dia connect ke A, B, C sama D. Oke. Nah, masing-masing punya MAC address tentunya. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa setiap switch itu pasti mempunyai MAC address table ya. MAC address table. Nah, MAC address table masih ingat apa tadi isinya? Isinya adalah port dan MAC address. MAC address. Nah, jadi awalnya ini kosong. MAC address table itu kosong. Ya, kenapa kosong? Ya karena switchnya belum belajar. Ya, ya sama seperti kita. Ketika kita belum belajar, ya kita belum tahu. Nah, makanya switch ini perlu belajar. Nah, gimana caranya switch ini belajar? Tahu siapa yang di port mana. Nah, oke, sebelumnya saya akan bahas 5 basic principle ya, dari switch. Jadi setiap switch itu punya 5 prinsip ya. Gak peduli nih switchnya mau mahal, switchnya mau murah, ya pasti dia melakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah listening. Jadi ketika sebuah port dicolok ya, dia kan nyala tuh lampunya. Nah, lampunya kan nggak langsung hijau, ya lampunya itu warna orange gitu atau amber. Nah, proses listening ini sesuai namanya mendengarkan, dia tidak akan memforward traffic apapun. Jadi kalau kita ngeping, ya kita kirim traffic HTTP dan sebagainya, itu nggak di forward, ya, karena dia masih pasif ya. Nah, pada tahapan listening ini dia mendengarkan ya, dia negosiasi mau speednya berapa, duplexnya gimana, half atau full, kemudian ada potensi looping atau tidak ya. Nah, itu pada tahapan listening ya. Nah, berikutnya dia nanti lampunya akan hijau. Nah, kalau pada saat lampunya hijau artinya dia sudah tahu oke, speednya itu 10, 100 atau berapa, duplex atau duplexnya half atau full ya. Potensi loopingnya ada atau enggak dia udah tahu ya. Kalau udah melewati listening, nanti lampunya jadi hijau. Nah, kalau lampunya udah hijau,
dia bisa menerima dan mengirim traffic ya, traffic dari user. Nah, misalkan sekarang A ini mau ngirim ke B ya. Jadi destination-nya adalah B. Diterima oleh switch di port E1 ya, Ethernet 1. Nah, ketika sampai di Ethernet 1 oleh switch itu dicek source-nya. Ini ada di Ethernet header ya. Siapakah pengirimnya? Oh, pengirimnya adalah A. Saya terima di port 1 ya. Kemudian dia akan ngecek ke MAC address table. Apakah A sudah ada di MAC address table? Oh, ternyata belum. MAC address table-nya kan kosong. Maka switch akan melakukan learning. Dia catat A ini tadi saya terima di port berapa? Oh, A ini saya terima di port 1. Maka dia cek. Dia catat ya. E1 itu ada MAC address A. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dua, yaitu namanya learning. Jadi learning itu mempelajari MAC address pengirim ya. Kemudian dicatat portnya, dicatat di mana? Di MAC address table ya. Jadi komponen penting pada saat learning itu adalah dua. MAC address pengirim dan diterima di port berapa traffic tersebut. Nah, berikutnya baru switch mengecek destination MAC address tujuan. MAC address tujuan itu siapa? Oh, MAC address tujuannya itu B. Ya. Nah, switch ngecek ada nggak di MAC address table? Ada nggak si B? Oh, ternyata nggak ada. Switch itu nggak tahu B ada di mana. Maka yang dilakukan oleh switch itu adalah flooding. Kan dia nggak tahu. Maka dia duplicate frame ini, dia duplikasi, kemudian dia flooding ke seluruh port. Flooding itu artinya apa? Ya dia forward ke semua port. Kecuali port asal. Kecuali port asalnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan flooding. Kapan melakukan flooding? Ya. Kalau tujuannya dia nggak tahu ya, kayak tadi B. Ini B ada di mana ya? Saya nggak tahu nih. Ya udahlah, saya flooding aja, itu kata switch ya. Jadi diterima di port 1, itu port asalnya, maka di flooding selain port 1 yaitu port 2 dan port 3 ya. Nah, yang sampai ke B, maka oleh B akan dicek. Ini tujuannya buat siapa? Oh, buat saya nih, buat B. Maka oke, saya baca ya. Nah, sedangkan yang sampai ke hub oleh hub itu akan di flooding ya. Karena hub ini nggak peduli tujuan ya. Pokoknya apa yang diterima di flooding ya. Nah, ketika sampai ke C dan D, C dan D itu akan mengecek loh tujuannya B. Lah, saya kan bukan B. Kalau gitu di drop aja deh. Bukan buat saya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat switch di sini pertama dia melakukan listening ya, tidak melakukan aktivitas learning maupun forwarding. Kemudian berikutnya dia adalah learning. Learning itu mencatat MAC address pengirim di MAC address table. Yang ketiga adalah flooding, ya, meneruskan ke semua port kecuali port asal. Ya. Oke. Nah sekarang B itu sudah terima dan B mau mereply kepada A. Jadi B kirim ya dengan destination A. Ya. Nah, sampai di switch, oleh switch diterima di port E2. Kemudian switch akan mengecek siapa nih pengirimnya. Oh, pengirimnya adalah B. Itu ada di Ethernet header. Apakah B sudah ada di MAC address table? Oh, ternyata belum. MAC address table baru berisi A, tidak ada B. Maka apa yang dilakukan oleh switch? Yang dilakukan oleh switch adalah learning, ya. Dia akan mencatat, oh ada MAC address baru nih, MAC address B, ada di port E2, ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya switch akan mengecek tujuan, ya.
tujuannya siapa? Tujuannya adalah A. Kemudian switch akan mengecek ke MAC address table. Ya. Ada nggak A di MAC address table? Oh ada nih. Di port berapa? Port 1. Nah kan dia udah tahu nih A di port 1. Perlu flooding atau enggak? Enggak perlu. Dia teruskan ke A saja. Ya, karena dia sudah learning sebelumnya. Ya, bahwa A itu ada di port 1. Nah, ini yang disebut sebagai forwarding atau switching. Nah, jadi forwarding atau switching itu diteruskan ke port tujuan saja. Jadi dia nggak perlu flooding-flooding seperti hub lagi. Ya. Jadi kalau dia sudah learning, dia melakukan forwarding atau switching. Nggak perlu flooding. Nah, jadi A ini sekarang sudah terima ya. Nah, A ini sudah terima dari B. Oke, jadi selesai nih. A kirim ke B, B membalas ke A. Sudah dua arah komunikasinya. Nah, sekarang kita lihat komputer C. Ini traffic yang lain lagi. Komputer C, dia kirim traffic dengan tujuan MAC address seperti saya katakan tadi, panjangnya itu adalah 12 hexa ya. Nah, panjangnya adalah 12 hexa. Nah, kalau tujuannya F semua, ini alias MAC address yang paling terakhir, ya, ini tujuannya adalah broadcast. Apa itu broadcast? Tujuannya buat semua host. Ya, buat semua. Jadi nggak dipilih-pilih, bukan buat A, B, C doang ya, tapi buat semua A, B, C, D ya gitu ya. Nah, broadcast ini digunakan oleh beberapa protokol. Ya, saya ambil contoh. Ya, ini yang paling kita sering gunakan. Komputer kita tidak punya IP address. Maka komputer kita akan minta IP address menggunakan protokol apa? DHCP atau DHCP. DHCP itu sifatnya broadcast ya. Dia akan mencari DHCP server untuk meminta IP address ya. Nah, jadi si C akan broadcast nih ceritanya ya, misalkan DHCP lah ya. Dia broadcast ya. Nah, sampai di hub, oleh hub itu akan di flooding ya, dilempar ke D dan dilempar ke switch ya. Yang nyampe ke D, oleh D dilihat ini tujuannya siapa nih? Oh, tujuannya broadcast. Artinya buat semua termasuk saya. Maka oleh D itu akan dibaca isinya. Isinya apa sih ini gitu ya. Kemudian yang sampai ke switch, oleh switch akan dibaca siapa pengirimnya. Oh, pengirimnya adalah C. Diterima di port berapa? Diterima di port Ethernet 3 ya. Nah, kemudian switch akan mengecek di MAC address table. Dia cek di MAC address table, ada nggak C di MAC address table? Kalau belum ada, switch akan melakukan learning. Ya. Jadi dia akan learning E3 ada MAC address C. Ya. Seperti ini. Nah, berikutnya, switch akan mengecek tujuan. Tujuannya kemana nih? Tujuannya adalah FF alias broadcast. Ya. Karena tujuannya broadcast, maka oleh switch akan dilakukan yang namanya flooding. Flooding artinya diteruskan ke semua port kecuali port asal. Port asalnya adalah Ethernet 3, maka selain Ethernet 3 di forward ke sana ya. Nah, jadi di sini di forward ke Ethernet 1, kemudian di forward ke Ethernet 2. Jadi A terima, B juga terima. Ya, mereka akan membaca apa isi broadcast tersebut. Apakah mereka akan mereply? Ya tergantung ya. Jadi contohnya kalau misalkan broadcastnya ini DHCP request, DHCP discover. Kalau DHCP server itu akan mereply. Oh iya, saya kan DHCP server. Saya akan mereply broadcast ini. Tapi kalau bukan DHCP server, ya udah diem aja. Ya. Jadi broadcastnya akan di drop oleh si penerima. Oke.
Jadi flooding itu ada dua kondisi. Pertama, kalau destination MAC address-nya si switch ini belum tahu, ya. Yang kedua, kalau tujuannya broadcast, ya. Jadi kalau tujuannya broadcast, maka oleh switch itu akan di flooding. Oke. Jadi itu sudah 4 ya, artinya masih kurang 1 pekerjaannya switch ya, pekerjaan utamanya switch. 1 lagi ya, yang kelima. Nah. Oke, sekarang kita lihat D kirim ke C. Jadi ini D mengirim dengan tujuan destination C. Ya. Sampai di hub, oleh hub itu akan di flooding atau di broadcast ya, dilempar ke C dan oleh C diterima ya. Ini buat saya nih, buat C. Dibacalah oleh C. Kemudian oleh hub juga di flooding atau di broadcast ke switch. Oleh switch diterima di port Ethernet 3. Switch mengecek siapa pengirimnya. Pengirimnya adalah D, diterima di Ethernet 3. Apakah D sudah ada di MAC address table? Ternyata belum ada, ya. Karena belum ada, maka switch akan melakukan learning D di Ethernet 3, ya. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya, switch akan mengecek destination. Destination-nya adalah C ya, tujuannya C. Nah, C ada di MAC address table karena switch sudah learning tadi. Nah, kemudian switch ngecek pengirimnya siapa sih? D. Destination-nya siapa? C. Sama-sama di port E3 ya. Kita lihat source dan destination itu sama-sama di port E3. Apa yang dilakukan oleh switch kalau source dan destination ada di port yang sama? Jadi pengirimnya di port 3, tujuannya juga di port 3. Nah, switch itu akan melakukan yang namanya filtering. Diapain tuh filtering? Di drop frame-nya, dibuang sama switch. Tidak di forward kemana-mana. Loh kenapa? Karena switch mengasumsikan si penerima, ya, si penerima dalam hal ini C, itu sudah terima frame ini dari perangkat lain. Coba kalau kita lihat di gambar topologi, ya, si C sebagai penerima itu sudah menerima lewat hub. Jadi switch itu nggak perlu kirim lagi. Kalau switch ngirim lagi ke arah port 3, nanti akan diterima oleh hub. Sama hub akan dilempar ke C sama D. Si C terima 2 kali, si D sebagai pengirim malah terima yang dia kirim tadi. Ya. Jadi yang kelima adalah melakukan filtering. Jadi filtering itu apa? Ya, dia akan mengedrop frame. Syaratnya apa? Jika source dan destination ya ada di port yang sama. Nah, seperti ini. Jadi semua switch ya, kita nggak peduli itu switch mahal atau murah ya. Semuanya melakukan 5 hal ini. Yang membedakan mahal sama murah itu adalah manageable atau enggak, kemudian fitur-fitur tambahannya. Tapi untuk basic prinsipalnya semuanya melakukan 5 hal ini, yaitu listening ya, yaitu mendengarkan dulu di portnya ya, untuk negosiasi dengan lawan bicaranya ini full duplex, speed, looping atau enggak. Ya, dia tidak melakukan learning apalagi forwarding. Yang kedua adalah dia melakukan learning. Jadi apa itu learning? Learning adalah mencatat MAC address pengirim beserta portnya dicatat di MAC address table ya. Nah, kapan dia melakukan learning? Ketika menerima frame ya. Kemudian MAC address-nya itu belum dicatat, maka dia learning. Kalau udah ya nggak usah learning lagi. Kecuali pindah port ya, menjadi MAC address yang sama tapi pindah port ya. Nah, dia akan learning ulang. Kemudian yang ketiga adalah flooding. Flooding itu meneruskan frame ke semua port kecuali port asalnya ya. Nah, kapan dilakukan flooding ini? Jika destination MAC address-nya dia nggak tahu ya. Dia belum pernah learning MAC address tujuan tersebut. Atau yang kedua, MAC address tujuannya adalah broadcast. Yang keempat adalah forwarding atau switching.
itu meneruskan ke port tujuan saja, ya. Hanya meneruskan ke port tujuan saja, ya. Kalau sudah pernah learning, misalkan ada frame menuju ke A. Nah, switch kan udah belajar tuh A di port 1. Ya udah, teruskan ke port 1 saja. Kemudian yang kelima adalah filtering, mengedrop frame jika source dan destination ada di port yang sama. Contohnya kayak C sama D tadi ya. C sama D ada di port yang sama, port 3. Maka oleh switch akan di drop. Nah, di sini kita lihat persamaan juga. Ini ada persamaannya dengan hub ya. Yaitu switch melakukan flooding juga ternyata ya. Kalau hub itu kan selalu ya, always broadcast, always flooding. Nah, kalau switch itu kondisional ya, pada kondisi tertentu dia melakukan flooding. Ya contohnya apa tadi? Broadcast ya. Hub sama switch itu ketika menerima broadcast frame ya, maka hub dan switch itu behaviornya sama persis. Dia akan flooding broadcast tersebut ke semua port kecuali port asal ya. Jadi hub dan switch itu sama-sama satu broadcast domain. Jika ada satu saja yang mengirim broadcast, maka semua yang connect ke hub atau switch tersebut akan menerima broadcast-nya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini persamaan ternyata. Jadi selain perbedaan-perbedaan antara hub dan switch, ini salah satu persamaannya itu sama-sama memflooding broadcast frame ya, sama-sama satu broadcast domain. Baik. Oke. Di sini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan bagaimana ya hubungan pengiriman data menggunakan radio frekuensi. Nah, kebetulan di CCNA itu nanti ada salah satu topik yang berhubungan dengan wireless ya. Disitu dibahas mengenai basic dari wireless, kemudian ada config basic ya, overview config basic mengenai WLC, wireless LAN controller. Nah, seperti apa komunikasi menggunakan radio frekuensi? Nanti kita akan bahas sekalian di topik wireless tersebut ya. Baik, harap bersabar untuk Mas Ari Soekarno ya. Oke. Kemudian apa perbedaan collision, flapping, interference ya? Oke. Collision ya. Collision itu ya dalam bahasa Inggris ya artinya tabrakan ya. Jadi kalau saya contohkan tadi ya. Ini menggunakan hub ya. Kemudian ada dua perangkat yang sama, maka terjadi collision ya. Datanya rusak ya. Ketika sebuah traffic dua buah traffic ya nggak mungkin tabrakan sendiri ya, tabrakan kan mesti berdua. Nah, ketika tabrakan yang berdua nih ya, maka ada kemungkinan satu menjadi runt itu menjadi kecil ya. Yang satunya lagi menjadi giant ya. Jadi yang satu lebih kecil dari ukuran aslinya, satu lagi lebih besar daripada ukuran aslinya. Ya, tapi intinya dua-duanya nggak bisa kepake ya, datanya udah ngaco, FCS-nya juga udah ngaco ya. Nah, jadi collision itu artinya datanya tabrakan ya, tapi secara link ya, linknya sih baik-baik aja ya, linknya up ya. Kemudian flapping ya. Flapping itu artinya interface yang up, nggak lama lagi down, terus nanti up lagi ya. Nah, ini ada kemungkinan di masalah fisikal ya, misalkan portnya mulai bermasalah atau kabelnya atau RJ45-nya ya, nyoloknya udah mulai longgar dan sebagainya. Jadi ini masalah fisikal. Jadi flapping itu up down ya, flapping. Ya. Interferensi itu gangguan ya, gangguan dari sesuatu ya. Kita contoh misalkan kita menggunakan kabel UTP ya. Kita pakai kabel UTP, kemudian di kabel UTP ini yang mengalirkan tegangan listrik ya. Ya, naik turun gitu ya, berapa volt, sekian volt sampai sekian volt ya. Kemudian di luar kabel ini itu ada gelombang elektromagnetik ya. Nah,
lewat kabel UTP tersebut. Nah, voltase ini jadi kacau ya. Sinyal naik turunnya itu jadi terganggu oleh gelombang elektromagnetik tersebut ya. Nah, itu interferensi. Nah, itu di voltase. Contoh lain kalau di wireless ya. Contoh kita pakai frekuensi 2,4 GHz channel 1 misalkan. Kemudian tiba-tiba ada traffic lain, ada perangkat lain ya pakai 2,4 GHz di channel 1 juga. Nah, ini mengalami interferensi karena bareng-bareng pakai channel yang sama terus ngirim bareng ya. Jadi interferensi bisa berhubungan dengan collision juga. Jadi mereka menggunakan frekuensi yang sama, interference ya. Kemudian hasil dari interferensi tersebut datanya collision ya, tabrakan. Baik. Jadi itu yang berhubungan dengan pertanyaan dari Mas Ibnu Saif ya. Nah, contoh lain lagi adalah mismatch duplex ya. Duplexnya nggak sama. Jadi di satu perangkat ini kita set full duplex ya. Kemudian di lawannya ini ternyata nggak support full duplex ya. Supportnya adalah half duplex ya. Nah, ini yang disebut sebagai mismatch duplex. Mismatch duplex. Nah, apa yang terjadi kalau mismatch duplex? Maka akan terjadi banyak collision ya. Kenapa? Karena yang satu itu nggak pernah listening kan, yang sebelah kiri, yang full duplex itu pokoknya kirim-kirim aja karena asumsinya ini kan nggak mungkin collision sebelah kanan ya. Nah, kemudian kalau yang half duplex itu kan dia harus ganti-gantian, sedangkan yang kiri itu tidak memikirkan collision. Jadi mismatch duplex ini akan menyebabkan banyak sekali collision, jadi banyak paket loss ya. Baik, itu untuk pertanyaan Mas Ibnu Saif. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Yasir. Switch kadang hang, kemudian setelah di reset power normal lagi ya. Nah, oke. Biasanya ya, ini problem seperti ini bisa banyak faktor. Misalkan salah satunya CPU memorinya utilisasinya udah tinggi. Jadi dia ngeden gitu ya, switchnya ngeden ya. Jadi traffic yang di-handle jauh lebih besar daripada kemampuannya dia. Akhirnya karena CPU memorinya kejang-kejang seperti itu, akhirnya performance-nya nggak normal. Ya bahkan traffic nggak bisa lewat dan sebagainya. Solusinya kita restart ya. Nah, kemungkinan yang lain adalah ada bug mungkin di OS-nya ya, di image di firmware-nya, di OS-nya ada bug-nya ya. Nah, ini biasa terjadi kalau kita di switch seri kecil, biasanya sih seperti itu ya. Di switch seri kecil ini paling sering terjadi seperti ini ya. Jadi perlu di restart. Tapi kalau kita di skala besar ya, service provider series ya, itu biasanya problem-problem seperti ini jarang kita temui karena mereka memang CPU memorinya besar ya. Kemudian control plane dan data plane-nya terpisah. Jadi satu plane, satu komponen sibuk itu tidak mempengaruhi komponen yang lain. Baik, untuk sementara jawaban saya itu dulu karena kebetulan sudah adzan zuhur ya, mungkin terdengar juga di YouTube. Nah, kita akhiri dulu untuk sesi kedua, kita break selama 1 jam ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di sini, bisa juga ditulis di Telegram group. Nanti untuk pertanyaan insya Allah akan saya jawab. Untuk jawaban bisa instan saya jawab, bisa nanti saya tunda ya, tergantung dari misalkan nanti topiknya kebetulan nanti ini topiknya. Misalkan ada yang nanya OSPF, nanti kan ada topik OSPF, nanti saya jawabnya nanti. Tapi silakan aja kalau mau nulis pertanyaan, nanti kita tampung semua pertanyaan, nanti kita akan jawab pada waktunya. Baik, selamat beribadah sholat zuhur dan mungkin yang mau tilawah bagi yang muslim, saya ucapkan selamat beribadah dan sholat zuhur. Baik, insya Allah kita ketemu di sesi 3 nanti ya, jam 1. Oke, untuk sesi 3 tolong siapkan paket tracer yang versi 73 yang saya sudah share di grup Telegram ya. Ya, silakan diinstal dan dibuka ya, login menggunakan NetAccount login. Baik, terima kasih, kita ketemu lagi di sesi 3 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.